Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fuad Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembahasannya. Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Sahabat pintar, apa yang dimaksud dengan pantun dan syair? Simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Pengertian pantun dan syair. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tersusun dalam 4 baris. Dari 4 baris tersebut, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Pantun memiliki sajak yang khas, yaitu ABAB. Kemudian syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak AAAA. Syair lebih mementingkan keindahan sajak. Syair biasanya menggunakan diksi dan makna kiasan yang indah. Sekarang berdiskusilah bersama temanmu tentang ciri-ciri pantun. Kemudian tuliskan dalam kotak berikut. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah pantun bersajak ABAB. Kemudian ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri yang ketiga, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Dan ciri yang keempat, 1 bait terdiri atas 4 baris. Sahabat pintar, coba kita ingat kembali tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Organ yang pertama adalah darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Fungsi yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Fungsi yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Dan fungsi yang keempat, mengedarkan getah bening. Fungsi darah berikutnya adalah menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Fungsi berikutnya menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah.
Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Organ peredaran darah berikutnya adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, kemudian myokardium atau otot jantung, dan endokardium, yaitu pembatas ruang jantung. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Apa saja gangguan-gangguan pada organ peredaran darah? Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Gangguan peredaran darah berikutnya adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Gangguan peredaran darah selanjutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Selanjutnya adalah talasemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Adapun usaha-usaha untuk pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Amatilah gambar 3 tarian berikut. Properti apa saja yang digunakan?
Properti tari pada tarian ini berupa kipas, penghias kepala, dan gelang. Kemudian pada gambar ini, gambar yang kedua, properti yang digunakan adalah senjata berupa parang atau mandau, kemudian topi dan tongkat. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, properti yang digunakan berupa senjata, yaitu busur dan anak panah, selendang, dan penghias kepala.